Selamat siang. Hari ini kita akan bahas bab 5. Judulnya adalah gaya dan gerak pertama. Dan nanti juga kita akan bahas bab 6, gaya dan gerak yang kedua. Jadi hari ini kita akan bahas 2 bab, yaitu bab 5 dan bab 6. Baik, dalam pendahuluan ini kita melanjutkan pertemuan minggu lalu, yaitu tentang kinematika. Sekarang kita beralih kepada dinamika, yaitu ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Ya, minggu lalu kita sudah singgung ya tentang dinamika ini, tentu tidak lepas dari pembahasan hukum Newton ya, sehingga kita akan memahami apa itu mekanika Newton, yaitu menghubungkan antara percepatan dan gaya. Apabila kecepatan suatu benda atau objek berubah atau dapat mengalami percepatan ketika objek dikenai satu atau lebih gaya, baik itu dorongan ataupun tarikan ya. Nah, ini yang dinamakan dengan hukum Newton, yang menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Di mekanika Newton itu membahas tentang adanya gaya, adanya massa yang membuat benda bergerak ya, yang dinamakan juga istilah fisikanya dinamika ya. Nah, apa itu yang dinamakan gaya? Adalah kekuatan dari luar benda berubah dorongan atau tarikan ya. Jadi yang sudah kita lihat tadi bahwa mekanika Newton itu suatu objek bisa dikenai satu atau lebih gaya. Nah, sedangkan massa adalah karakteristik benda yang akan mengalami atau membuat dia bergerak dengan percepatan bila ada gaya yang bekerja padanya ya. Jadi massa itu karakteristik benda dan besarannya adalah skalar. Selanjutnya kita lihat gaya dan interaksi ya. Gaya merupakan besaran yang menyebabkan perubahan keadaan benda, baik itu perubahan bentuknya, kecepatan, dan arah gerak benda ya. Contohnya ketika kita melihat seorang mendorong mobil yang mogok, artinya orang tersebut memberikan gaya pada mobil. Nah, gaya yang bekerja terhadap benda ada 2 mekanismenya, yaitu interaksi langsung atau tidak langsung ya. Interaksi langsung seperti kita lihat tadi, seorang mendorong mobil ya, atau menarik mobil. Jadi interaksi langsung itu menyentuh bendanya langsung, baik itu gaya tarik atau gaya dorong. Sedangkan yang tidak langsung, kita lihat contohnya gaya gravitasi ya. Jadi gaya dan interaksi itu seperti ini penjelasannya. Dan selanjutnya kita lihat
tentang gaya sendiri adalah besaran vektor karena dia memiliki nilai dan arah, ya, dengan simbol huruf F besar, dan satuan gaya adalah Newton dengan huruf yang mewakili adalah N besar. Nah, untuk mengukur kekuatan gaya biasanya kita menggunakan neraca Pegas, ya. Kita akan masuk dalam membahas hukum Newton yang pertama. Hukum Newton pertama menyatakan bahwa setiap benda yang berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap itu dinamakan sebagai hukum Newton pertama. Nah, kecuali bila diberi gaya total dengan tidak nol, ya tentu saja dia akan bergerak, ya. Jadi hukum Newton pertama ini menyatakan benda dalam keadaan diam, ya. Nah, kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan diam atau bergerak dengan kelajuan yang tetap disebut inersia atau kelembaman. Nah, ini yang disebut sebagai hukum Newton pertama, dengan banyak orang mengenalnya adalah hukum inersia. Jadi secara perumusan hukum Newton pertama, yaitu simbolnya adalah penjumlahan gayanya sama dengan nol, atau resultan gaya yang bekerja pada benda nol, artinya benda dapat mempertahankan diri. Ya, kita lihat contoh hukum Newton pertama seperti ini. Ya, ketika kita mengendarai kendaraan mobil, ketika berjalan normal seperti ini, ya, dengan seatbelt, kita tangan megang kemudi, tapi ketika kita rem mendadak, maka tubuh kita akan terdorong ke depan, ya, yaitu sifat ketika benda diam yang posisinya seperti ini, maka ada gaya dorong, dia akan kedorong ke depan, ya. Jadi mobil direm mendadak, kita akan cenderung badannya ketarik ke depan, ya. Nah, contoh yang kedua, ketika kita melihat ada suatu kecelakaan tabrakan mobil, ya, maka kendaraan yang di depan yang ditabrak oleh kendaraan yang belakangnya itu membuat lebih kerusakannya lebih besar, ya. Jadi mobil yang ditabrak oleh mobil ini yang menabrak, maka dia akan lebih parah rusaknya karena dia mempertahankan diri dalam keadaan posisinya diam, ya. Oke, itu contoh hukum Newton pertama. Untuk persoalannya kita lihat seperti ini, ya. Jadi sebuah benda bermasa 40 kg ditarik dengan katrol dengan posisi pada gambar ini. Jika sistem itu diam, maka berapakah gaya F yang ada dalam gambar seperti ini? Jadi ketika ini ada katrol ditarik oleh tali dengan sudut 37 derajat. Nah, benda yang lewat katrol ini pada posisi diam, maka berapa gaya yang dibutuhkan, ya. Nah, dengan mendapatkan gambar seperti ini, maka sistem yang bekerja pada kondisi soal ini harus kita gambarkan lebih dulu, ya. Jadi diketahui benda itu
bermassa 40, artinya dia memiliki berat adalah massa kali gravitasi, sehingga gaya atau berat itu adalah gaya dengan besaran 400 Newton ya. Jadi beratnya benda ini adalah gaya yang menahan gaya tariknya ya. Gaya yang ditarik ini adalah berat benda. Jadi kita gambarkan model sistem soal yang ada di sini dengan diagram gaya ya. Jadi kurang lebih kita ambil koordinat XY yang minggu lalu kita juga utarakan tentang posisi kedudukan ya. Jadi kalau model seperti ini kita ambil benda kator itu ada di pusat, titik pusat, maka di sana ada berat benda V ya, terus ada gaya F yang disalib sumbu X ya, sedangkan W ini di sumbu Y ya. Nah, otomatis kita tahu ada tali yang mengarah ke ujung tembok itu ya, ada tegangan tali yang arahnya sudutnya 37, maka karena dia segitiga siku-siku, maka seberangnya sini adalah 53 derajat ya. Jadi dengan demikian ada tegangan tali ya, tegangan tali dengan simbol T ini nanti kita bahas tentang tegangan tali. Maka kita melihat posisi dari semua yang ada dalam sistem ini adalah gaya-gaya. Nah, gaya itu merupakan besaran vektor, maka Anda tidak boleh menjumlahkan secara matematika biasa. Jadi matematikanya adalah matematika vektor. Jadi yang arah sumbu X Anda gabung dengan yang X, yang sumbu Y dengan sumbu Y ya. Jadi karena tegangan tali itu posisinya tidak berada dalam sumbu X dan sumbu Y, maka kita akan proyeksikan vektor T ini kepada sumbu Y adalah T sinus 53, sedangkan diproyeksikan ke sumbu X adalah T kosinus 53. Jadi komponen dari T sendiri itu bisa kita uraikan ke sumbu X adalah T sinus 53 dan sumbu Y T kosinus ya, yang sumbu Y adalah T sinus 53. Jadi kita kumpulkan gaya yang mengarah sumbu Y, karena dia harus diam maka sigmanya adalah 0 ya. Jadi dengan demikian kita mendapatkan informasi bahwa T itu adalah 500 Newton ya, dengan persamaan T sinus 53 derajat, artinya yang ke arah atas, dikurangi W ini sama dengan 0 ya. Jadi kita dapatkan nilai T adalah 500 Newton. Nah, di dalam sumbu X ada dua gaya, yang ke arah kanan positif F atau gaya yang kita cari, dan gaya tali yang ke arah X ke kiri ya. Jadi dengan demikian pada sumbu X juga sigma gaya sama dengan 0. Ini prinsip benda diam ya. Jadi di sana ada gaya yang kita cari dikurangi, karena gaya yang ke kanan adalah positif, gaya yang ke kiri adalah negatif, hasilnya adalah gaya yang kita cari adalah 300 Newton. Ya, ini contoh satu yang menyatakan persoalan tentang inersia atau hukum pertama Newton ya. Yang kedua, hukum
Newton kedua itu menyatakan bahwa percepatan sebuah benda itu berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Sedangkan arah percepatan sama dengan arah gaya totalnya. Ya. Jadi dengan demikian secara matematis dirumuskan bahwa percepatan benda itu merupakan perbandingan antara jumlah gayanya dibagi dengan masanya. Tapi kita lebih sering menuliskan bahwa sigma gaya atau gaya saja sama dengan massa dikali percepatan, ya. Ini hukum Newton yang sudah banyak dikenal orang, ya. Jadi satuan gaya adalah Newton yang tadi sudah kita bahas, ya. Jadi Newton itu karena dia adalah massa kali percepatan itu adalah 1 kg dan massanya adalah massa 1 kg dan percepatannya adalah meter per detik kuadrat. Jadi 1 Newton itu 1 kg meter per detik kuadrat. Ya, contoh dalam hukum Newton kedua yaitu ketika ada bola menggelinding dari ketinggian, ya, sepanjang jalan yang menurun ini, maka dia akan makin lama bola itu akan makin cepat, ya. Jadi bola yang mempunyai massa, ya, gayanya ini dari gaya gravitasi turun sehingga dia mempunyai percepatan, ya. Ya, yang kedua contohnya ketika kita bermain bola, maka ketika kita menendang bola itu memberikan gaya pada bola sehingga bola mempunyai percepatan, ya. Bola bermassa, ya. Oke. Jadi contoh soal yang kedua dari prinsip hukum kedua Newton itu yang seperti ini diketahui gaya pada benda M1 menghasilkan percepatan 10 meter per detik kuadrat. Jika gaya tersebut dikerjakan pada benda kedua yang massanya M2, percepatannya 15 meter per detik kuadrat, ya. Jadi Anda bisa membayangkan, ya, ketika gaya itu diberikan kepada massa yang mana yang lebih besar. Kalau di dalam soal ini tentu saja percepatan yang kecil lah kita bisa membayangkan bahwa massanya akan lebih besar, ya, karena gayanya sama, kan. Jadi dengan demikian tanpa Anda memperhitungkan persoalannya, Anda sudah membayangkan bahwa M1 lebih besar dari M2, ya. Perbandingannya M1 dan M2 berapa ditanyakan dalam soal ini, dan percepatan yang dihasilkan gaya ketika massanya digabung, ya. Tentu saja kalau digabung maka percepatannya akan turun, kan, gitu, ya. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa massa satu ini percepatannya lebih kecil dibanding yang massa kedua. Itu bayangannya, tinggal sekarang Anda memperhitungkan secara matematisnya, ya, seperti itu. Nah, ini saya kira Anda tidak akan kesulitan untuk menyelesaikan persoalan matematik, ya. Oke. Dalam sistem koordinat kartesian ini nanti juga kita akan bahas dalam dinamika partikel, ya. Jadi hukum Newton kedua, karena kita masuk ke dalam arah 3 dimensi, artinya X, Y, Z, maka hukum Newton kedua kita bisa menyatakan bahwa jumlah gaya di arah sumbu X itu adalah massa dikalikan percepatan di arah sumbu X, dan demikian juga untuk Y dan Z, ya. Jadi
Dengan demikian kita tahu bahwa vektor itu bekerjanya tidak hanya satu sumbu atau satu dimensi, tapi bisa 2 atau malah 3 dimensi ya. Dimensi ruang itu adalah 3 dimensi. Jadi dengan melihat bahwa gaya itu merupakan suatu vektor, maka kita bisa uraikan gaya itu ke dalam arah sesuai dengan sumbu yang kita buat ya. Misalnya kita hanya 2 sumbu atau bidang, yaitu sumbu X dan sumbu Y, maka gaya itu akan kita buat komponennya masing-masing atau kita proyeksikan ke dalam sumbu masing-masing, sehingga arah gaya pada arah sumbu X, kalau kita lihat gaya itu memiliki sudut theta pada sumbu X, maka fx itu adalah gaya dikalikan kosinus theta ya. Jadi Anda tahu bahwa fx ini ada posisinya di segitiga seperti ini, maka kosinus adalah ini ya. Kosinus itu adalah fx dibagi sisi miring, sedangkan sisi miring itu f ya. Jadi fx itu adalah f kosinus theta ya. Ini bukan persoalan baru buat Anda ya. Hukum Newton ketiga, jadi kita sudah bahas 1, 2, sekarang yang ketiga, yang terakhir, menyatakan bahwa suatu benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Nah, ini prinsip hukum Newton ketiga ini yang dikenal dengan hukum aksi reaksi ya. Jadi hukum ketiga ini disebut hukum aksi reaksi karena benda pertama memberikan aksi pada benda kedua, maka benda kedua memberikan reaksi yang besarnya sama tapi arahnya berlainan ya. Jadi secara matematik seperti ini, gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi ya. Nah, dua gaya aksi reaksi memiliki sifat sama besar berlawan arah, tapi terjadi pada benda yang saling berinteraksi ya. Kalau bendanya tidak berinteraksi, tidak ada gaya aksi dan reaksinya kan. Jadi syaratnya ada gaya aksi reaksi, bendanya adalah saling berinteraksi. Oke. Ini ketika kita akan menggantung sebuah benda pada dengan tali pada atap gitu ya, pada ini, maka benda itu memberikan gaya beratnya pada atap dan tali itu memberikan perlawanannya yang bekerja pada atapnya itu. Jadi ada gaya berat dan ada gaya tali sehingga dia itu kondisinya setimbang ya. Oke. Demikian juga ketika kita menaruh benda di atas meja, maka benda ini memberikan gaya berat ke meja sebesar B ya. Tapi meja itu akan memberikan perlawanan yang sama tapi berlawanan, yaitu gaya normalnya, sehingga dia tetap diam di tempat ya. Ini contoh gaya aksi reaksi ya. Dan kedua contoh tadi adalah gaya yang saling berinteraksi ya. Contoh soal seperti ini. Sebuah mobil dengan massa setengah ton atau 500 kg melaju dengan kecepatan
72 km per jam di atas jalan datar. Ya, berapa gaya hambat yang dapat menghentikan setelah menempuh jarak 1000 meter? Ya, artinya ini ketika dia memiliki gaya, ya, gaya itu adalah tadi massa dikali percepatannya, ya. Nah, untuk menghentikan atau menghambat itu berarti gayanya adalah gaya reaksi, ya. Jadi dengan diketahui massa benda memiliki kecepatan, maka kita anggap bahwa ketika benda memiliki kecepatan 72 sampai 0, itu dia akan mendapatkan perlambatan, ya. Artinya kita mengikuti hukum GLBB, ya, dengan membuat rumus GLBB adalah kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali percepatan kali jaraknya, ya. Nah, kita tahu bahwa benda itu akan berhenti, ya, atau di sini kan menghentikan mobil artinya kecepatannya 0, ya. Jadi dengan substitusikan apa yang diketahui dalam persamaan PT kuadrat ditambah P0 kuadrat plus 2A kali X atau S, itu kita dapatkan nilai A sebesar minus 0,2 meter per detik kuadrat. Artinya tanda minus itu ada perlambatan, ya. Jadi dengan kita mengetahui perlambatannya sebesar ini, kita tahu masanya sebesar 0,5 ton, maka gaya hambat itu merupakan perkalian massa dengan percepatannya. Jadi dengan demikian mobil ini berhasil dihentikan oleh gaya aksi, gaya reaksinya adalah massa kali percepatannya sebesar 100 Newton, ya. Nah, kita akan bahas tentang macam-macam gaya dalam sistem fisika yang membahas tentang dua benda, ya. Itu terdapat gaya-gaya. Yang pertama adalah gaya interaksi, ya, antara tadi yang sudah kita bahas itu adalah gaya yang ditemukan oleh benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan, ya. Misalnya ada macam-macam gaya interaksi ini adalah gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Jadi dia meskipun tidak saling berdekatan, ya, berjauhan, itu ada gaya interaksinya, ya, antara benda-benda yang mendapatkan gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Ya, yang kedua adalah gaya kontak. Ya, tadi interaksi itu bendanya berjauhan. Sekarang kalau gaya kontak artinya gaya yang hanya terjadi pada benda-benda yang bersentuhan karena berkontak, ya. Tadi interaksi itu benda yang tidak berdekatan pun mendapatkan gaya, ya. Nah, macam-macam gaya kontak yang harus bersentuhan, tentu saja gaya normal yang tadi sudah kita bahas, ya. Jadi gaya normal itu adalah gaya kontak yang arahnya tegak lurus pada bidang sentuh, ya. Seperti ini, ketika benda itu berada di dalam lantai, gitu, maka lantainya memberikan gaya normal akibat benda yang berada di atasnya, ya.
Jadi gaya kontak yang disebut gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dari bidang sentuhnya, ya, seperti ini. Nah, kalau dia bidangnya miring, maka bukannya gaya normalnya untuk ke atas sana, tapi sesuai tegak lurus pada bidang kontaknya, ya. Jadi perhatikan, gaya normal itu sesuai definisinya adalah gaya yang arahnya tegak lurus bidang sentuh atau bidang kontak. Jadi kalau bidang kontaknya mendatar seperti ini, maka dia ke arah atas, ya. Jadi kalau bidang miring, maka dia arahnya atas dari bidang miringnya, ya. Oke, itu gaya normal sebagai gaya kontak, ya. Yang kedua adalah gaya gesek, ya. Nah, gaya gesek itu adalah gaya kontak yang sejajar bidang sentuh. Sejajar, kalau tadi gaya normal itu tegak lurus, ya. Sekarang kalau gaya gesek itu gaya yang sejajar tapi arahnya berlawanan dengan arah gayanya, ya. Pada gerak translasi, arah gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda, ya. Gaya gesek adalah gaya hambat karena itu gaya gesek dibagi menjadi dua, ya. Dalam ilmu gerak ini, dinamika itu dinamakan gaya gesek statis, ya, ketika bendanya masih belum berjalan, ya. Dengan gaya gesek statis itu sebanding dengan gaya normal dan koefisien gaya statik, ya. Fs itu lebih kecil sama dengan mu s kali normalnya, berarti dia masih dalam keadaan diam, ya. Ini seperti ini. Kalau sama itu belum bergerak, sudah akan mulai bergerak, ya. Jadi ketika Anda akan membahas tentang sesuatu yang di mana sistemnya ada gaya gesek, maka bendanya sebelum bergerak sampai mulai bergerak itu Anda menggunakan gaya gesek statis, ya, dengan koefisien geseknya adalah mu s ke koefisien gesek statik, ya. Nah, untuk gaya yang benda bergerak itu di sini diistilahkan dengan simbol FK, ya. FK itu adalah gaya gesek kinetik, ya, bergerak. Jadi besar gaya gesek kinetik itu rumusnya sama seperti gaya gesek statik, ya, tapi Anda menggunakan koefisien gayanya bukan statik tapi kinetik, ya. Rumusnya sama saja, ya. Jadi gaya kinetik dan gaya statik itu bedanya, kalau sudah bergerak Anda menggunakan gaya geseknya adalah gaya gesek kinetik, sedangkan kalau belum bergerak Anda menggunakan persamaan gaya gesek statis, ya. Nah, gaya gesek kinetik ini bila gaya gesek statik maksimum, artinya sudah mulai bergerak, ya, sudah terlewati. Oke. Macam-macam gaya gesek, ya, gesekan antara zat padat dan zat padat, ya. Nanti yang terakhir akan kita lihat gaya gesek antara zat padat dan zat air, ya. Oke. Nah, ini sudah kita bahas tadi, ya, bahwa gaya gesek kinetik itu pasti lebih besar gaya dari gaya ini ketika benda diam, ya. Oke, jadi ini hanya pengulangan. Sifat gesekan, ya, sifat gesekan tergantung pada sifat permukaan kedua benda yang bergesekan, ya. Artinya koefisien geseknya itu bisa berlain-lainan, ya. Dan benda berat benda atau gaya normalnya, jadi gaya gesek itu bergantung pada permukaan dan gaya normal. Oke. Selanjutnya adalah gaya berat, yaitu suatu benda yang menghasilkan perkalian massa dengan percepatan gravitasi.
arah gaya berat selalu tegak lurus ke bawah ya. Anda perhatikan kalau Anda membuat diagram bebas gaya, nanti benda itu memiliki gaya berat yang arah gayanya selalu ke bawah ya. Secara matematis dapat rumuskan bahwa W kecil itu sama dengan massa dikalikan gravitasi ya. Nah, Anda bisa bandingkan dengan gaya normal tadi ya. Gaya normal itu kalau dia berada pada bidang datar seperti ini, maka gaya normalnya adalah tegak lurus pada bidang datarnya ya, bidang sentuhnya. Nah, untuk gaya beratnya itu, karena tadi benda diam itu adalah gaya normal, dengan gaya beratnya itu harus sama besarnya, atau gaya aksi reaksinya bendanya diam ya. Nah, sekarang kalau dia posisi di bidang miring, maka kalau normal kan tegak lurus dengan bidang dasarnya ya, artinya ke arah bukan seperti harus gaya berat seperti ini. Nah, gaya berat itu biasanya dipusatkan pada pusat massa ya. Kalau gaya normal tadi mulai dari gaya sentuh, bidang sentuhnya kan, seperti itu. Anda sudah bisa harus memisahkan atau memahami bagaimana bentuk penggambaran gaya normal dan gaya berat ya. Gaya normal akan dimulai dari bidang sentuhnya yang tegak lurus pada bendanya ya, sedangkan gaya berat itu selalu ke arah bawah ya. Jadi bidang sentuhnya mau datar atau miring, dia gaya beratnya sama ya, dari pusat massanya ke arah bawah ya. Oke, jadi gaya aksi reaksi gaya berat ya terhadap ini terletak. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya, arah normal dengan selalu tegak lurus pada bidangnya ya, seperti ini ya. Ada penggambarannya seperti ini. Jadi jangan sampai keliru menaruh penggambaran gaya ya. Oke, contoh soalnya seperti ini ya. Ini kita akan bahas seperti biasa ya. Balok bermassa 5 kg dengan kecepatan gravitasi 10 meter per detik. Tentukan beratnya ya, gampang ya, M kali G itu adalah beratnya. Gaya normal jika balok di atas bidang datar itu besarnya pasti sama dengan beratnya. Gaya normal yang bekerja pada balok jika diam di atas benda miring membentuk sudut 30 derajat ya. Ya, Anda sudah tahu tadi bahwa kalau dia benda diam maka sigma gayanya 0 ya. Maka kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut ya. Oke. Yang kedua ya, tidak susah buat Anda, asal Anda bisa membuat diagram gaya yang bekerja pada sistem tersebut ya. Ketika balok bermassa 20 kg maka W-nya adalah ke bawah ya, normalnya ke atas. Di sana ada gaya tarik ya, ditarik oleh gaya sebesar ini, gaya tariknya adalah ya. Jadi gaya tarik yang diberikan ada dua ya, bahwa dia F-nya 100 dan 140 ya. Nah, ini Anda perhatikan ada koefisien gaya statik dan koefisien gaya kinetik ya. Jadi kapan Anda menggunakan koefisien gaya kinetik, Anda perhatikan koefisiennya kan beda ya antara statik dan kinetik.
kan statik itu lebih besar dibanding gaya yang kinetik ya. Nah, dengan prinsip bahwa tadi balok yang belum bergerak, Anda harus menggunakan gaya gesek statik. Sedangkan sudah bergerak, maka harus menggunakan gaya gesek kinetik ya. Jadi dengan gaya seperti ini 100 dan 140 Newton, Anda bisa membuktikan benda yang bisa bergerak dengan kondisi yang diketahui seperti ini itu dengan pengaruh gaya yang berapa ya. Nah, penyelesaiannya dengan menggunakan gaya normal adalah gaya yang sesuai dengan beratnya adalah 200 ya. Kita tahu jadi berat dan normalnya sama ya. Jadi ini sumbu X dan sumbu Y sama ya. Nah, sekarang pengaruh gaya dapat diketahui dengan menentukan gaya gesek statik maksimum dulu. Artinya kan tadi kan bahwa gaya gesek itu adalah statik ya, koefisien statik dikalikan dengan normalnya ya. Normal itu karena massa berat yang ini ya. Jadi gaya gesek maksimumnya adalah 120 Newton ya. Jadi ketika diberi gaya gesek gaya sebesar 100 Newton, maka benda itu belum bisa bergerak ya, karena gaya gesek statiknya belum terlampaui ya. Jadi seperti itu. Jadi percepatannya adalah 0 ya. Selanjutnya ketika gayanya 140 sudah kita ketahui gaya statik maksimum adalah cuman 120, maka sudah terlewati. Jadi maka gaya gesek yang kita pakai untuk mengurangi percepatan itu adalah dengan koefisien kinetik ya. Ya, kita tahu koefisien gaya gesek kinetiknya adalah 60 Newton ya. Jadi jumlah gaya ini dalam hukum Newton kedua sama dengan massa kali percepatannya ya. Yang dimintakan berapa percepatan balok, yaitu gaya yang 140 dikurangi gesekan 60 yang kita hitung tadi, itu menghasilkan massanya adalah 20 kali percepatannya, maka percepatannya bisa kita dapatkan 4 meter per detik kuadrat ya. Nah, untuk membahas atau menyelesaikan persoalan dinamika ini, Anda harus mau tidak mau membuat diagram bebas gaya ya. Cara membuat diagram gaya ini yang sering disebut dengan diagram bebas gaya itu, Anda akan menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem atau pada benda yang seperti itu. Jadi metode ini memudahkan menggambarkan sistem, berapa gaya yang bekerja pada sistem ya. Yang ketiga yaitu Anda harus membuat sedemikian rupa posisi sistem koordinatnya yang akan membuat Anda lebih mudah ya menyelesaikannya. Jadi koordinat yang digunakan pemandu adalah banyaknya gaya yang arahnya bermacam-macam yang bekerja pada satu sistem ya. Ini prinsip bagaimana Anda membuat diagram bebas gaya ya. Contohnya seperti ini ya. Ketika ada anak bermain mobil-mobilan ya, jadi mobil ini adalah satu sistem dengan si anak kecil ini ya. Di sini ada massa mobil-mobilan, ada tali yang bekerja untuk si anak memberikan gaya ya. Jadi dari kasus gambar
sistem yang ada pada proses anak bermain mainan mobil-mobilan, kita buat untuk bendanya sendiri, kita buat dia sistemnya adalah diproyeksikan pada sumbu kartesian ya. Jadi bisa arah X nya berapa, arah Y nya berapa. Nah, Z nya perlu tidak. Nah, karena dia hanya satu bidang, maka kita pakai hanya X dan Y saja ya. Sehingga dengan demikian kita hanya menggunakan arah sumbu X, itu adalah tegangan tali atau gaya tarik itu yang melalui tali tadi, dan gaya dari mobil sendiri itu ada normal ke arah atas, dan ada gaya berat ke bawah, dan ada gaya gesek yang berlawanan dengan arah gerakan bendanya ya. Jadi ini yang harus Anda bisa pecahkan, menguraikan gaya-gaya dari sistem yang akan Anda cari apa yang perlu diminta ya. Dengan demikian kita akan konsentrasi di sini, karena di sini gayanya kan mempunyai sudut ya. Jadi Anda tidak bisa tidak menguraikan, karena sistem vektor itu ya kita harus berada pada sumbu yang ada, yaitu karena kita pakai sumbu XY, maka vektor yang arahnya tertentu tidak menggunakan XY, kita harus uraikan dalam bentuk komponen masing-masing, yaitu komponen ke arah sumbu X menjadi F tali dikalikan kosinus sudut yang dibentuk oleh anak ini ya. Dan untuk yang ke arah sumbu Y adalah seperti ini. Jadi kita sudah punya bayangannya ya. Contoh soalnya ya seperti ini, benda yang miring seperti ini ya, pada masa 300 kilo berada pada bidang miring dengan sudut yang diketahui θ ya. Jika gaya gesek diabaikan, tentukan besar gaya yang menyebabkan benda bergerak ke bawah ya. Jadi kita uraikan dengan sistem gaya-gayanya itu seperti apa. Di sini ada gaya yang dia bergerak ke bawah adalah W sinus θ ya. Hanya bagaimana Anda bisa menentukan arah-arah dari gaya-gaya tersebut itu sesuai dengan yang diketahui. Di sini ada massa, maka di sana ada normal dan ada berat ya. Seperti itulah kira-kira, karena dia yang diketahui adalah ketinggian dan jarak datarnya, maka jarak miringnya kan kita belum tahu ya. Jadi antara jarak C ke B ini, di mana dia adalah lintasan dari benda yang bergerak, maka kita harus cari dulu dengan Pitagoras ya. Dengan demikian kita tahu bahwa jarak C ke B ini adalah 5 meter ya. Nah, sudutnya kita tahu bahwa diketahui sisi tegak dan sisi datar, maka sudut ini kita bisa cari dengan posisi sinus atau kosinus ya, atau tangan bisa saja. Nah, di sini dengan sinus θ sama dengan 0,6, maka θ-nya kita peroleh ya. Jadi di mana benda itu akan bergerak akibat adanya gaya yang ke bawah. Karena gaya gesek tidak ada di sini disebutkan gaya gesek diabaikan, maka yang bekerja adalah
berat dikalikan komponen berat ini yang diproyeksikan ke arah sumbu X adalah sinus theta ya. Jadi W sin theta yang kita tahu sin theta adalah 0,6, maka W itu adalah massa dikalikan gravitasi kali ini. Jadi gaya yang membuat dia bergerak ke bawah akibat adalah W sinus theta ya. Jadi besarnya sekian. Oke. Ya, yang selanjutnya kita bahas bab 6 tentang gaya dan gerak yang kedua aplikasinya ya. Aplikasinya itu ya banyakan bahasan itu adalah bagaimana penggunaan prinsip-prinsip yang ada di bab 1 tadi, bab 5 tadi tentang gaya dan gerak. Artinya di sana ada hukum pertama, kedua, dan ketiga, dan di mana ada gaya gesek, ada gaya normal dan segala macam, tapi nanti kita akan bahas ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke dalam hukum Newton pertama dalam partikel kesetimbangan ya. Kita tahu ini tidak akan kita bahas karena prinsipnya sama ya. Jadi sigma gaya itu sama dengan 0, itu prinsip hukum Newton pertama ya. Nah, pada gaya yang membuat benda itu keadaan setimbang, yaitu pertama adalah gravitasi ya. Selalu kita tahu gaya gravitasi adalah selalu, ini sudah kita bahas tadi ya. Yang kedua adalah gaya normal. Jadi membuat benda itu bisa setimbang, pengaruh gaya gravitasi dan gaya normal serta gaya gesek tadi ya. Oke. Tekanan tali juga sudah kita bahas tadi, membuat diam. Oke. Nah, kita coba perhatikan contoh seperti ini ya. Seorang sedang zaman dulu itu untuk mengambil air itu melalui sumur, kita menggunakan ember dengan katrol yang dihubungkan dengan tali ya. Jadi ketika kita mengambil air dengan timba ini ya, ditarik ke atas, setelah itu kita genggam talinya, maka posisi ember itu diam ya. Yang kedua, kita membuat ember diam itu ujung tali sebelah kiri diikat pada ember dan ujung tali sebelah kanan diikat pada ember ya. Jadi posisi diamnya ember itu kondisinya yang satu diikat tali sebelah kiri, yang satu diikat kanan. Jadi setimbangnya atau posisi diamnya ember itu dari tegangan tali, sedangkan yang satu dengan tegangan tali dan gaya oleh orang ya. Nah, pertanyaannya pada gambar dua gambar ini, ketika tegangan tali pada gambar 1, apakah dia lebih kecil dari gambar 2? Yang pertama, pertanyaan seperti itu. Nah, yang kedua, tegangan tali pada gambar 1 lebih besar dari gambar 2 ya, atau sama besarnya antara tegangan tali 1 dan 2. Nah, ini kita membuat pertanyaan ini dengan proses diagram gaya-gaya yang bekerja ya. Artinya kalau tidak diuraikan dengan gaya-gaya, kita boleh hitung kancing ya, mana yang betul, A, B atau C ya. Untuk prinsip yang benar kita harus memahami penguraian gayanya ya. Dengan demikian kita bisa menjawab dengan tidak salah ya. Jadi tegangan tali yang oleh orang ini, maka besarnya tegangan tali itu sama dengan beratnya ember ya.
Sedangkan yang di sini tegangan talinya adalah embernya setengah ya masanya, karena dia berada posisinya pada pertengahan. Jadi dengan demikian disimpulkan bahwa tegangan tali pada gambar 1 ini lebih besar daripada gambar 2. Oke, itu prinsipnya. Kalau Anda bisa menggambarkan posisi inersianya tadi seperti apa, itu Anda bisa menjawab dengan benar. Hukum Newton kedua ya sudah kita bahas, cuman ya semua tadi prinsipnya di bahasan yang bab 5 tadi sudah ini diulang kembali ya, bahwa jumlah gaya itu mengakibatkan massa benda akan bergerak dengan percepatan. Nah, tentu saja karena gaya itu adalah suatu besaran vektor, maka arah kerja gaya itu tergantung dari sumbunya ya, sumbunya ke arah sumbu X atau sumbu Y atau sumbu Z ya. Oke, contoh soalnya ya udah kita nggak usah bahas lagi, kita gampang itu, tidak perlu kita bahas. Anda bisa lihat di rumah nanti dengan kotak-kotik ya, supaya Anda paham ya. Anda bisa coba latihan sambil memahami apa yang ada di penjelasan ini benar atau salah ya. Ya sudah saya koreksi, semuanya benar ya. Oke. Ya, gaya gesek yang kita akan lebih kupas mendalaminya ya. Ya, kita sudah tahu gaya gesek adalah gaya hambat ya, timbul akibat interaksi dua permukaan, arahnya berlawanan. Ini sudah kita pahami, dan ini terjadi pada fluida dan udara dan lain-lain sudah kita pahami. Nah, sekarang masalahnya gaya gerak, gaya gesek akibat gaya gesek ini ada dua kemungkinan. Gaya gesek itu merugikan atau menguntungkan. Kalau tidak ada gaya gesek, tentu saja Anda tidak bisa berjalan. Contohnya kalau Anda berada di atas tanah liat, atau ketika Anda berjalan di jalan yang dipenuhi dengan tumpahan oli ya, yang gaya geseknya berkurang, maka Anda akan merasa licin ya, tidak bisa berjalan. Jadi gaya gesek menguntungkan karena kita bisa membuat diri kita berjalan ya, mulai berjalan di tanah, atau kalau kita gaya geseknya makin kecil, maka kita tidak akan bisa bergerak maju ya. Nah, itu antara kita dengan permukaan jalan atau tanah ya, atau ban mobil. Kalau kita berada di tengah hujan yang airnya mengguyur mengurangi gaya gesek jalan, maka bisa saja Anda bisa terjadi kecelakaan. Atau mungkin juga masalah kembangan ban yang sudah tidak punya lagi, sehingga gesekan antara ban dengan jalan itu kurang baik, maka akan tergelincirlah dan terjadi kecelakaan. Jadi ketika gaya gesek ada, itu menguntungkan buat kita, yaitu bisa berjalan, baik kita sendiri maupun kendaraan ya. Nah, itu dinamakan gaya gesek yang sangat menguntungkan ya. Sedangkan yang merugikan tentu saja ya, kalau kita punya mobil atau punya motor, makin lama gundul ya akibat gesekan ya. Jadi
makin lama membuat ban kita aus ya, akibat bergesekan dengan jalan. Itu yang merugikan ya itu. Maka atau mesin mobil kita ya, kalau tidak dikasih oli, maka gesekan piston dengan dinding silindernya itu akan membuat rusaknya, atau gesekan itu membuat aus atau membuat panasnya tinggi, sehingga membuat bahan yang dibuat untuk piston dan silindernya itu akan cepat rusak ya. Nah, di sini mengurangi gesekannya pada mesin menggunakan oli atau pelumas ya. Jadi sifat gesekan bisa menguntungkan, bisa merugikan ya. Jadi itu tambahan dalam pembahasan gaya gesek ya. Untuk contoh soalnya ya sama dengan yang di awal ya, tidak perlu dibahas lagi, cuman tambahan soal tadi. Gaya gesek pada bidang datar, bidang miring ya sama saja ya. Dan Anda pelajari sendiri ya. Baik. Nah, yang selanjutnya itu ada gaya gesek atau gaya hambat udara ya, ketika kita mengendarai sepeda motor yang terutama ya. Anda bisa merasakan sendiri bahwa ketika Anda makin cepat, maka tentu saja badan Anda akan merasa terdorong oleh hambatan udara. Nah, hambatan udara ini yang dikenal dengan drag force ya. Drag force itu artinya gaya hambat udara. Nah, arahnya sama dengan gaya gesek, artinya arahnya berlawanan dengan arah gerak benda ya. Perbedaan antara gaya geseknya ya sama-sama sebetulnya mirip dengan gaya gesek, tapi hambat udara tidak dipengaruhi gaya normal benda ya. Yang mempengaruhi hanya interaksi permukaan benda ya. Jadi kalau kita menggunakan jaket yang lebih lebar atau gimana, itu akan membuat volume atau permukaan benda kita sebagai benda itu akan membuat perbedaan gaya hambatan udaranya ya. Nah, semakin luas permukaannya makin besar gaya hambat udara. Jadi pengaruhnya pada permukaan yang akan menyentuh udaranya ya. Jadi semakin besar akan kecepatan gerak ya. Jadi selain permukaan, luas permukaan, dengan kecepatan juga ya. Jadi semakin luas permukaan dan semakin cepat gerak benda, itu membuat gaya hambat udaranya semakin besar ya. Ini tentang gaya hambat udara dalam hal kita berkendara sepeda motor atau berkendara mobil ya. Maka desain mobil aerodinamis itu seorang ahli dinamika tentang gaya hambat udara itu bagaimana dia mengurangi gaya hambat udara sehingga mobil tidak terhambat oleh hambatan udara sebesar mungkin ya. Oke. Nah, ternyata drag force atau gaya hambat udara itu juga dialami oleh seorang penerjun payung ya. Jadi gaya hambat udara itu adalah dengan simbol FD misalnya ya. Ini D itu adalah drag force ya. Sedangkan orang itu mendapatkan gaya gravitasi dan kecepatan namanya terminal ya. Jadi nanti kalau kita perhatikan bahwa terjadinya kecepatan terminal itu ketika hambatan udara FD ini besarnya sama dengan kecepatan gravitasi ya. Oke, itu
ketika ada dua macam ya, ketika kita bergerak dari atas ke bawah sumbu Y, atau sumbu X ya. Sumbu X tadi motor, mobil, segala macam. Kalau sumbu Y itu kita dapatkan ada namanya kecepatan terminal ya. Jadi gaya hambat udara persamaannya adalah setengah rho luas permukaan, dan CD itu adalah koefisien gaya hambat udara, seperti tadi koefisien kinetik, gesek kinetik ya. Ini tergantung pada bentuk benda ya. Jadi CD ini suatu koefisien gaya hambat ya, seperti mu k atau mu s ya. Dan kecepatan kuadrat ya. Jadi di gaya hambat itu tergantung pada permukaan atau luasnya dengan kecepatan ya. Nah, ini secara umum gaya hambat udara itu seperti ini ya. Nah, apa yang dinamakan kecepatan terminal untuk orang yang tadi terjun ya. Jadi gaya gravitasi itu sama dengan gaya hambat udara, itu membuat gaya total itu 0 ya, sehingga dengan demikian penerjun ini menghasilkan gerak dengan kecepatan konstan. Nah, kecepatan konstan akibat adanya persamaan antara gaya hambat udara dan gaya gravitasi itu dinamakan kecepatan terminal. Berapa besarnya kecepatan terminal adalah akar 2 massa kali gravitasi dibagi rho, dibagi permukaan atau luasnya, dibagi koefisien gaya hambat ya. Oke, itu sekedar ini. Jadi dari kesimpulan yang kita tahu bahwa gaya hambat udara itu bisa tergantung beberapa faktor ya. Pertama adalah kecepatan gerak benda tentunya ya, dan bentuk serta ukuran benda ya. Oke, bentuk dan ukuran benda ini menyatakan luas ya. Oke, ini kesimpulan bahwa gaya hambat udara itu seperti itu ya, dipengaruhi oleh kecepatan gerak benda dan luas dari permukaan yang akan bersinggungan dengan udaranya ya. Oke. Nah, sekarang dinamika gerak melingkar ya. Benda yang bergerak pada lintasan lingkaran itu akan mempunyai kecepatan konstan dan mengalami percepatan. Nah, percepatannya ke arah mana? Diarahkan ke dalam pusat dari dia gerakan ya. Artinya percepatan sentripetal ke pusat lingkaran. Jadi percepatan sentripetal ini itu besarnya adalah kecepatan benda bergeraknya kuadrat dibagi jari-jarinya ya. Menurut hukum kedua, maka besar gaya menyebabkan percepatan sentripetal. Jadi dengan demikian sigma gaya itu sama dengan massa kali percepatan sentripetalnya sama dengan massa dikalikan kecepatan kuadrat dibagi jari-jarinya ya. Itu tinggal memasukkan percepatan sentripetal ini ke dalam persamaan gaya ya. Nah, dinamika gerak melingkar ini kita perhatikan kalau kita membuat permainan, misalnya ada benda yang kita ikat dengan tali terus kita putar ya. Jadi maka Anda merasakan ada tarikan benda tali itu ke arah tangan Anda, yaitu artinya benda ini bergerak ya, tapi diimbangi oleh gaya sentripetal yang Anda putar ini, sehingga dia geraknya konstan ya, tapi tidak akan lepas ya. Nah, kecuali
kalau talinya putus ya. Nah, seperti itulah ini dinamika gerak melingkar itu. Contohnya kalau kita membuat benda yang kita ikatkan dengan tali terus kita putar ya, seperti itu ya. Jadi bendanya bergerak dengan kecepatan tetap, tapi ada percepatan sentripetalnya ya. Ya, jadi tali itu memiliki batas maksimum menahan beban ya. Kalau dia terlalu berat oleh ini dan berputar, maka dengan kecepatan tinggi maka tali akan putus ya. Nah, yang menyebabkan tali putus adalah gaya sentripetal ya, yang dihasilkan melebihi maksimum tali menahan bebannya ya. Jadi kita melihat sudut pandang bahwa gaya tegang tali, maka gaya sentripetal penyebab tegangan tali ya. Dengan demikian, maka ketika gaya sentripetal lebih besar dari T maksimum, maka dengan seperti ini maka tali tidak akan putus ya dengan persamaan ini ya. Jadi kalau dia lebih sama dengan ini, maka benda akan sama ya, dia tidak akan putus ya. Ya, kondisi tali akan tepat putus ketika gaya sentripetal dengan tegangan tali maksimum sama ya. Ini saat akan putus ya. Oke. Yang kedua, dalam gerak melingkar ini contoh lain, ketika ada kendaraan yang melintasi lintasan lingkaran seperti ini, maka mobil ini akan mengalami gaya sentripetal ke dalam sesuai dengan jari-jari pusat lingkarannya ya. Jadi memperhatikan munculnya gaya sentripetal pada gerak mobil yang berputar seperti ini ya. Jadi mobil tidak tergelincir keluar ya. Gaya sentralmu tidak boleh melebihi gaya gesek statisnya dari ban berjalan. Nah, ini prinsipnya itu gaya gesek sama dengan gaya statiknya ya. Jadi dengan demikian ini menjaga supaya tidak akan tergelincir, maka kecepatan maksimum itu adalah akar gaya gesek statis dikalikan gaya gravitasi dikalikan jari-jari ya. Oke ya, contohnya ya gerak melingkar ini seperti ini tadi ya. Kita buat putaran tali yang digantung, kita putar ya, seperti itu ya. Saya kira tidak susah, nanti Anda latihan di rumah ya. Dengan demikian tinggal satu bahasan yang akan kita singgung, yaitu gaya hambat antara benda padat dengan fluida. Fluida itu bisa cairan atau gas ya. Yang disebut gaya gesek tadi ada gaya hambat udara, ada gaya gesek, ada gaya penghambat untuk gaya gerak fluida atau cairan ya, yang simbolnya adalah R besar ini sama dengan minus B dengan kecepatan. Apa yang dinamakan B adalah konstanta tergantung dari medium atau bentuk dan dimensi benda. Ini tadi sudah ada sekilas dengan gaya hambat udara tadi ya. Tanda negatif menunjukkan bahwa R itu berlawanan dengan arah gerak benda, ini sama. Contohnya ya, kita buat ketika ada sebuah kelereng, kita masukkan ke dalam larutan atau cairan ya, maka di sana ada gaya hambat dan ada gaya berat ya. Jadi seperti ini kita simpulkan bahwa makin lama makin tidak ada hambatannya, artinya tadi
seperti yang tadi kecepatan terminal tadi ya, VT itu kurang lebih dia akan kecepatannya konstan ya, maka itu dinamakan kecepatan terminal ya. Oke, saya kira ini sudah ada bahasan tadi di udara, nah ini di air ya. Oke, hari ini saya kira cukup sampai di sini, dan Anda bisa latihan dengan menjawab pertanyaan soal-soal bab 5 ada 5 soal, bab 6 juga 5 soal ya. Jadi selamat berlatih dan terima kasih, sampai ketemu minggu depan.